I work way too much, I need a break. Just to enjoy this life, I cannot sit around. Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Anastasia Kansil dengan semester 4 Manajemen Bisnis 1, nomor absen 5, NIM 2005-3005. Jadi dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang cara menghitung PPN kurang atau lebih bayar. And maybe you could be mine, oh mine, oh mine. Nobody else deserves my time. Jadi dalam poin pertama dimaksud dengan PPN. PPN singkatan dari pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen dan ke konsumen. Dalam bahasa PPN disebut sebagai Value Added Tax atau VAT atau Goods and Service Tax GST. Masuk pada Undang-Undang PPN berdasarkan pasal 1 ayat 24 yang dimaksud dengan pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP dan atau JKP atau pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar daerah perbayan dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan impor BKP. Jadi BKP dan JKP itu adalah singkatan dari barang kena pajak dan jasa kena pajak. Berdasarkan Undang-Undang PPN pasal 1 ayat 25 yang dimaksud dengan pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, atau JKP, jasa kena pajak. Next juga terdapat dalam Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 2 mengatakan bahwa pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Contohnya, dilimpahkan ke bulan selanjutnya jika ada kelebihan atau kekurangan dalam pajak tersebut. Kemudian terdapat juga dalam Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 2b menyatakan bahwa pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN pasal 13 ayat 5 dan ayat 9. Next, ada Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 3 mengatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Jadi, kalau ada nilai pengeluaran atau masukannya lebih besar harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Dan kemudian ada Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 4 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak pengeluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, bukan dikembalikan. Jadi itu dikompensasikan ke bulan selanjutnya karena pasti masa yang akan datang pasti akan kena pajak lain. Jadi perlu diingat bahwa pajak masukan itu lebih besar dari pajak
keluar. Jadi pajak itu harus lebih bayar. Kalau PM itu pajak pemasukan lebih kurang dari pajak keluaran, jadi itu pajak kurang bayar. Pajak pengeluaran menggunakan PPN. Jadi dalam soal ini saya melihat ada PT Kurnia Cipta Moda Gemilang telah dikukuhkan sebagai PKP. Dan berikut ini informasi berkaitan dengan PM yang telah dibayar dan PK yang dipungut selama 1 semester ini. Jadi selama 1 semester itu terhitungnya 6 bulan ya. Jadi dari Januari sampai dengan bulan Juni. Jadi kalau PKP itu pengusaha kena pajak yang berkaitan dengan pajak masukan dan pajak keluaran. Jadi Januari 2022 pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP itu terdapat 6 juta. Sedangkan pajak keluaran yang telah dipungut itu sebesar 3 juta. Next, di bulan Februari 2022, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 6 juta, pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 7 juta. Kemudian masuk pada bulan Maret 2022, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 6 juta dan pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 12 juta. Next, ada bulan April, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP itu sebesar 5 juta dan pajak keluaran yang telah dipungut itu sebesar 0. Bulan Mei 2022, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 10.960.000 dan pajak keluaran yang telah dipungut itu sebesar 0. Dan Juni 2022, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 0 dan pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 10.700.000. Berdasarkan informasi di atas, hitunglah besarnya pajak lebih banyak atau kurang bayar PT. Hitunglah besarnya pajak lebih banyak atau kurang dari PT Kurnia Cipta Moda Gemilang pada bulan Januari sampai dengan Juni 2022. Jadi ini jawabannya guys. Jadi kita bisa lihat pada bulan Januari 2022 pajak keluaran sebesar 3 juta dan pajak masukan sebesar 6 juta dan PPN lebih bayar sebesar 3 juta. Pada bulan Januari 2022 pajak masukannya itu lebih besar daripada keluarnya, maka PPN-nya dinyatakan lebih bayar, jadi hasilnya itu minus 3 juta. Dan next, pada bulan Februari pajak keluaran sebesar 7 juta dan pajak masukan sebesar 6 juta. Kita bisa lihat di situ ditulis PPN kurang bayar 1 juta karena kita bisa lihat itu dikurangi 7 juta kurang 6 juta, jadi hasilnya kurang 1 juta, sisa 1 juta. Nah, sisa 1 juta ini dikompensasikan pada bulan sisa kompensasi PPN di bulan Januari sebesar 3 juta, jadi PPN lebih bayar itu sebesar 2 juta. Nah, hasilnya itu sama seperti di bulan Maret sampai juga dengan Juni. Jadi kalau ada pajak lebih besar dan daripada keluarnya itu jadi lebih bayar. Kalau pajak keluarnya lebih besar daripada masukannya, jadi itu kurang bayar. Kita bisa juga lihat di sini itu pajak keluaran pada bulan Maret 2022 itu sebesar 12 juta dan pajak masukannya itu 6 juta. Nah, kita bisa lihat di sini itu lebih besarnya di keluaran. Pajak keluarannya sebesar 12 juta, tentunya lebih besar ya. Jadi itu dikurangi dan hasilnya itu ditulisnya PPN kurang bayar karena tentunya pajak keluaran itu lebih besar, jadi ditulis PPN kurang bayar sebesar 6 juta. Nah, next ada kompensasi PPN lebih banyak dari Februari 2022 yaitu ada minus 2 juta. Nah, dikurangi lagi jadi PPN itu kurang bayar sebesar 4 juta. Jadi kalau ada sisa kompensasi dari bulan sebelumnya dilimpahkan ke. Jadi bulan Januari sampai bulan Juni itu semuanya sama. Jika ada pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran, jadi PPN lebih bayar. Kalau pajak keluaran lebih besar dari masukan, jadi kurang bayar.
Jadi itu semuanya sama. Kita perlu jika ada kelebihan atau kekurangan itu kita hanya perlu kompensasikan aja ke PPN selanjutnya atau bulan berikutnya, seperti April dan Mei dan seterusnya. Jadi kita perlu analisa saja. Kurang kita melihat kompensasi sebelumnya ke kompensasi berikutnya seperti bulan Juni. Itulah seperti PPN yang kita lihat di bulan Juni itu dia lebih bayar. Sekian dari video kali ini tentang presentasi cara menghitung pajak pemasukan atau pengeluaran. Bila ada salah kata atau kesalahan dalam video ini, mohon dimaafkan.